Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan 3 isu. Yang pertama adalah guru dipenggal setelah tujukan kartun Nabi Muhammad SAW. Kronologi singkatnya adalah seorang guru sejarah di Prancis yang bernama Samuel Paty berusia 47 tahun dipenggal seorang remaja yang bernama Abdullah Anzorov yang berusia 18 tahun karena sang guru menunjukkan kartun Nabi Muhammad SAW kepada murid-muridnya usai 1 tahun. Faktor utamanya, Samuel Paty membuka diskusi kelas tentang kebebasan berekspresi dengan cara menampilkan kartun Nabi Muhammad SAW. Dalam peran agama, kasus ini yaitu materi atau pelajaran tersebut tidak layak jika harus diajarkan dengan cara penyampaiannya menunjukkan kartun Nabi Muhammad SAW. Hal itu termasuk dalam tindakan menghina Islam, dan dalam Islam juga tidak diperbolehkan untuk menampakkan wajah Nabi Muhammad SAW. Dalam peran masyarakat juga tidak menerima begitu saja. Hal yang dilakukan masyarakat pada kasus tersebut yaitu menutup sebuah masjid yang diduga telah menjadi tempat belajar dari fenomena ini. Dalam peran media, polisi akan melakukan serangkaian penyelidikan dan penangkapan terkait sejumlah pihak yang menyebarkan video melalui media sosial yaitu Facebook. Yang kedua adalah kasus masyarakat Boyolali hanya diizinkan gelar pernikahan secara drive-thru. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Boyolali menggelar simulasi pesta pernikahan secara drive-thru sebagai adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19 ini. Simulasi pesta pernikahan ini dilakukan di kantor Kesbangpol Boyolali untuk menjadi suatu gambaran pada masyarakat tentang bagaimana cara menyelenggarakan pesta pernikahan di tengah COVID-19 ini. Dalam agama, hal ini sah-sah saja dilakukan karena dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keamanan bersama-sama. Dalam agama juga pada dasarnya yang terpenting dalam pernikahan adalah ijab qabulnya atau pemberkatan pernikahannya. Dalam masyarakat mengikuti dengan baik simulasi yang dilaksanakan oleh Kesbangpol Boyolali ini. Masyarakat yang menjadi tamu akan dicek suhu tubuh menggunakan hand sanitizer, dan setelah masuk, tamu memberikan uang sumbangan sekaligus diberi souvenir oleh petugas. Sampai di depan pelaminan, para tamu menyampaikan salam secara simbolis. Para tamu undangan juga akan diberi konsumsi dalam bentuk nasi kotak. Dalam hal ini media membantu menyebarkan informasi mengenai simulasi dan syarat-syaratnya kepada masyarakat Boyolali khususnya. Berita yang ketiga adalah berita Dewan Pers minta media lawan berita hoax. Dewan Pers Republik Indonesia meminta kepada media di Banyuwangi menghadirkan pemberitaan yang bertanggung jawab. Hal ini seiring dengan perkembangan berita hoax di media sosial. Pers dengan produk informasi yang sehat mampu mendorong masyarakat dalam mengembangkan diri dengan lebih baik. Analisisnya yang pertama adalah dalam agama. Dalam agama apapun tidak diperbolehkan menyebarkan berita hoax atau berita bohong karena dapat menimbulkan fitnah. Seperti yang kita tahu bahwa fitnah adalah sesuatu yang diharamkan oleh agama. Yang kedua adalah dalam masyarakat. Banyak sekali berita-berita hoax yang tersebar di dalam masyarakat melalui media sosial. Hal ini disebabkan masih banyak pers dan juga media yang kurang teliti saat menuliskan berita. Sehingga Dewan Pers meminta pers untuk memberikan informasi yang sehat agar masyarakat dapat mengembangkan diri dengan lebih baik. Dan yang terakhir adalah dalam media. Dapat dilihat bahwa media sosial adalah salah satu media terbesar dengan perkembangan berita hoax saat ini.